Oke, Shalom untuk kelas 8. Kita sekarang sudah menginjak di materi untuk bab 4, tentang judul dampak dari hidup beriman dan berpengharapan. Oke, di sini sebelum kita melakukan pembelajaran, belajar bersama melalui materi di YouTube ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Di sini kalian sudah mempelajari ya tentang beriman dan pengharapan itu apa. Iman dan pengharapan itu buktinya bagaimana. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang eh, sebab akibat atau tentang hasil dari ketika kita melakukan iman atau beriman dan berpengharapan ini. Oke, mungkin pertama-tama saya akan memberikan sebuah perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang dampak beriman dan berpengharapan itu seperti layaknya kita saat mendayung perahu. Jadi iman dan pengharapan ini seperti layaknya perahu dan dayungnya. Jika kita melakukan apa dayungan itu, kita akan berjalan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Apabila kita memiliki iman dan berpengharapan, itu dampaknya ketika kita melakukannya itu akan berjalan atau dapat berpindah dari satu dan ke tempat yang lain. Nah, arti berjalan dalam iman pengharapan yang saya sebutkan tadi adalah kita dapat melakukan kegiatan atau aktivitas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi di sini juga ada sebuah perumpamaan seperti kita naik sepeda ya, sepeda pancal ya, sepeda yang kamu kayu itu ya. Jadi iman dan berpengharapan ini seperti layaknya sepeda dan sebuah kayuhan atau pancal itu ya. Apabila tidak kamu pancal, nah kamu tidak punya iman, tidak mancal, nah apakah sepeda itu bisa bergerak dari satu tempat dan kepada yang lain? Kan tidak ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa menggelinding. Mungkin ya bisa sih untuk menggelinding, bisa kamu dorong, tapi ketika seperti halnya sepeda pancal hakikatnya itu harus di kayu. Nah, jadi kita harus mengkayuhnya. Seperti halnya ketika kita hidup di dunia ini, kita harus berusaha memiliki iman dan berpengharapan pada Tuhan. Dari sini adakah yang kurang dipahami? Jadi untuk pembahasan kali ini tidak akan panjang lebar, karena kita sudah membahasnya. Kita sudah belajar bersama tentang iman dan berpengharapan di bab sebelumnya. Kita lanjut. Oke, di sini saya berikan pre-tugas. Pre-tugas itu awal sebelum kita mendalami materi ini. Sebelumnya saya berikan tugas. Kan kemarin sudah memahami kan ya, untuk iman, pengharapan itu apa dan siapa saja yang memiliki tokoh itu. Saya berikan tugas ini. Oke. Di sini untuk pembahasannya. Di pembahasannya yang pertama adalah dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 tentang tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Jadi di sini wujud beriman dan berpengharapan itu tidak mengandalkan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena apabila kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan diri sendiri, namanya juga manusia. Manusia memiliki keterbatasan atau kuasanya tidak bisa melakukan apapun sendirian, bahkan harus ada orang lain yang membantu dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak bisa berharap akan diri kita sendiri. Kita harusnya tetap mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan itu berarti kita percaya dan memiliki harapan. Harapannya kepada siapa ya? Kepada Tuhan, empunya kuasa dan segala pencipta. Ya. Yang kedua adalah setia. Matius 25 ayat 1 sampai 30, kamu bisa membacanya terlebih dahulu. Di pause dulu bisa.
Ya, jadi setia dalam hal ini adalah ketika kita beriman itu ya tetap stay stay tune di iman itu. Nah, contohnya kamu berdiam di sini ya, di tempat ini ya, jadi ya kamu harus tetap di sini, setia itu. Nah, kalau pengharapan itu bagaimana, Pak? Nah, pengharapan itu ya kamu seperti yang nomor satu tadi, tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dukun, tidak berharap pada orang lain, tidak berharap pada mungkin dokter contohnya. Ya benar, ketika kita mungkin sakit ya, ketika mungkin kita sakit, kita berobat kepada dokter, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Apakah kita harus berharap pada dokter? Tidak, kita berharapnya tetap kepada Tuhan. Itu artinya kita setia berpengharapan pada Tuhan, bahwa setiap kesembuhan, setiap kehidupan, setiap pemulihan itu berasal dari Tuhan. Kalaupun mungkin perantaranya dokter, nah apabila Tuhan tidak berkehendak ya tidak bisa sembuh. Nah seperti itu. Nomor 3, taat ya, taat ya. Ketika kita beriman, pasti kita tahu iman kita itu iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan itu tidak menginginkan kita untuk melakukan A, melakukan B yang tidak dikehendaki. Pasti itu berbuat dosa ya. Jadi kita harus tetap taat tentang iman kita itu. Nah, terus bagaimana pengharapan tentang untuk taat ini? Ya, kalau kita berpengharapan itu pasti ada syaratnya. Dimanapun pasti ada syaratnya. Kita ingin sesuatu, berharap sesuatu, tapi kita melanggar untuk hukum-hukumnya, melanggar syaratnya, jadi kita nggak akan bisa mendapatkan itu. Contohnya ya kita melakukan dosa, jika kita berharap eh, berharap sesuatu yang kita inginkan dapat tapi kita tetap melakukan dosa. Nah Tuhan juga pikir-pikir dong. Nah pikir-pikir, oh anak ini melakukan dosa, nggak tak turuti ya. Nah seperti itu cara bahasa Jawanya ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Sanggup bersukacita dalam kesesakan. Nah, sebagai orang Kristen, kita pasti memiliki iman dan berpengharapan. Dan di dalam Kristen, mungkin kamu sudah menyadari, mungkin belum ya. Orang Kristen itu tidak mudah menjadi orang Kristen itu. Selain di tengah negara kita adalah kaum yang minoritas, bukan mayoritas, yang segala apapun hal-hal yang kecil pun rumit atau susah, seperti gereja kita susah mendirikan dan lain sebagainya. Mungkin di lingkup kecil mungkin kamu tidak diterima dengan teman-teman atau dikucilkan dan sebagainya. Nah, atas iman dan berpengharapan ini kamu harus tetap kuat, harus tetap tegar dan bersukacita. Nah itu dia. Nah, sanggup bertahan dalam penderitaan. Nah, di dalam penderitaan ini ya kamu harus kuat tadi, seperti halnya nomor 4 tadi ya. Nomor 4, kita tetap kuat karena kita memiliki iman dan pengharapan. Ketika kita dapat kuat dan tegar sampai akhir seperti Paulus sampai menyelesaikan pertandingannya, pasti Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Nah, 6, berani bersaksi. Nah, ini seperti tugas gereja ya. Mungkin kamu masih kelas 8 belum mempelajari tugas gereja. Ya, berani bersaksi. Di sini bersaksi seperti apa sih? Kalau kita pahami bersaksi itu seperti layaknya kita tahu. Ya, kalau kita punya iman pasti kita tahu dong. Tuhan Yesus itu benar mati apa enggak? Ya, benar mati pastinya. Benar mati untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, berpengharapannya pada siapa? Apakah pengharapan ini pasti? Apakah pengharapan ini hanya PHP? Nah, jadi kita ketahui di situ. Kita harus bersaksi menunjukkan kebenaran, oh bahwa Tuhan Yesus itu orang yang menepati janjinya. Janji dari dulu sampai sekarang itu ditepati. Oke, yang nomor 7, percaya segala sesuatu. Nah, percaya segala sesuatu itu apa? Ya, pekerjaan Tuhan. Karena segala sesuatu itu tidak ada yang tidak
atas campur tangan Tuhan. Nah, dan segala sesuatu pasti kita imani, kita miliki harapan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, yang ini memiliki pendirian yang teguh. Ya, pendirian teguh. Kalau punya iman dan pengharapan ya harus tegar, harus tetap seperti kesetiaan tadi. Tidak mudah terpengaruh. Nah, di tengah zaman yang seperti ini, mungkin ada era digital, banyak hal-hal hoax, banyak hal-hal yang tidak baik atau counter attack dari mungkin yang tidak suka dengan iman kita. Nah, jadi di sini kita harus tetap kuat dan tegar. Bagaimana sih cara kuat dan tegar? Nah, kita di sini harus tetap setia tadi. Jadi semuanya ada hubungannya. Setia dan taat. Kita setia dan taatnya bagaimana ya? Tetap belajar akan kebenaran firman Tuhan, tetap setia memuliakan nama Tuhan. Jadi di situ kita membangun iman dan pengharapan itu tetap tumbuh. Jadi seperti layaknya tumbuhan yang bertumbuh gitu ya. Jadi kita tetap memupuk terus, memberikan air dan memberikan vitamin dan lain sebagainya. Nomor 10, memiliki keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh itu ya kuat ya. Jika kita memiliki iman dan pengharapan ya jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku. Jadi kita harus, ketika kamu masuk ke sini ya kamu harus beriman. Kamu masuk ke Kristen ya kamu harus melakukan apa yang harus dilakukan sebagai orang Kristen. Tidak hanya seperti Kristen KTP ya, kartu tanda pelajar atau kartu tanda penduduk Kristen tapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab dan lain sebagainya. Nomor 11, tidak menyesali kemalangan ya. Tidak menyesali kemalangan karena Tuhan tidak menjanjikan bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata ya. Jadi di sini sebagai orang Kristen kita tetap memiliki mungkin hal duka atau hal yang tidak kita sukai, tapi di sini harus kita tetap sukacita, tidak boleh menyesali. Seperti halnya kita memiliki pengharapan, pasti kita diberikan oleh Tuhan yang terbaik ya. Yang 12, memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu ya tindakan kita, mungkin atas apa yang kita dapati, mungkin kemalangan, mungkin musibah, kita harus memiliki sikap yang benar. Bagaimana kita menanggapi kejadian itu? Contohnya, mungkin hari ini kita ditimpa kemalangan. Contohnya ya. Jadi kita tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Jadi kita tetap dapat bersikap hati untuk bersyukur dan bersukacita akan apa yang kita dapatkan. Nah, nomor 13, tegar di tengah persoalan ya, tetap teguh tadi ya. Nomor 14, berani menanggung resiko. Nah, resiko jadi orang Kristen dampaknya apa sih? Resikonya pasti ada resikonya kita jadi orang Kristen. Resiko mungkin di dunia kita dapat resiko yang cukup tertekan ya, mungkin tertekan, mungkin banyak yang tidak suka, mungkin banyak yang mencaci maki, mengolok-olok dan lain sebagainya. Tapi di sini resiko kita sebagai orang Kristen mengikut Tuhan Yesus pasti ada positif ya, positif resiko yang kita dapati. Janji-janji Tuhan pasti selalu ditepati. Sebelumnya maaf. Jadi seperti di Daniel tadi, ketika Daniel di situ di ceritanya siapa ya? Saya lupa. Jadi di sini ceritanya tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, di sini mereka dikurung di tungku berapi karena mereka selalu bertekun dalam doa, dalam pengajaran dan nabi-nabi. Dan di sini kita harus menanggung resiko ketika kita mau
mau taat, tapi di pemerintahan seperti di Raja Nebukadnezar itu eh, tidak menyetujui atau tidak suka, bahkan sampai mereka dijebloskan ke tunggu berapi. Bahkan itu sangat mengerikan, pasti setiap orang yang biasa pasti sudah gosong ya, sudah binasa. Jadi di situ ada risikonya, tapi mereka tetap kuat dan tegar, dan akhirnya Tuhan tetap menyelamatkan, tidak gosong sama sekali. Ya, 15 tidak mengenal putus asa. Kita tetap semangat walaupun mungkin tantangan sangat berat. Jadi orang Kristen memiliki iman ini sangat berat, tapi tidak putus asa, karena janji-janji Tuhan, pengharapan Tuhan tidak PHP, tetap ditepati pada waktunya. 16, berpegang teguh pada janji Allah. Nah, janji Allah itu harus kita pegang, kita percayai, kita imani gitu. Nah, sudah ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan melalui bab 4, jadi dampak dari iman dan berpengharapan. Jadi apa yang kita pelajari ini, kalau ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan di komentar ataupun di forum yang sudah saya sediakan. Oke, semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.